Makin mudah belajar Quran? Ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Selamat datang di program Tes Wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di Tes Wawasan Quran. Program ini merupakan program baru yang dibuat oleh MTA Indonesia untuk menemani para pemirsa selama bulan suci Ramadan. Dalam program ini, kita akan mengetes pengetahuan adik Atfal dan adik-adik nasirat kita seputar Al-Quran. Wah, pastinya seru ya. Bersama saya, Kak Fadli, yang akan memandu acara ini. Sebelum kita mulai, kakak mau kenalan dulu nih sama peserta yang sudah hadir di studio. Yuk, kita kenalan dulu. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Boleh kenalan dulu dari tim A, ada siapa aja? Perkenalkan, nama saya Sakit Ahmad Sadik, umur saya 10 tahun. Perkenalkan, nama saya Tasyakir Rahulabad, umur saya 11 tahun. Perkenalkan, nama saya Artan Sina Fahmi, umur saya 11 tahun. Gimana tim A, siap? Siap. Semangat? Semangat. Tetap semangat. Kita ke tim B. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita kenalan dulu di tim B, ada siapa aja? Perkenalkan, nama saya Kalista Akila Fahmi, umur saya 13 tahun. Perkenalkan, nama saya Hamidah Nansatul Shima, umur saya 8 tahun. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sajidah Alia, umur 11 tahun. Oke, di tim B ada tim Nasira dan di tim A ada Atfal. Di tim A ada Sakib, Tosyaki, sama Artan. Di tim B ada Alia, Hamidah, sama Kalista. Jadi, sebelum main, kakak akan bacakan dulu ya peraturannya. Gimana adik, siap? Siap. Kakak akan bacakan dulu peraturannya. Nah adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada 2 babak. Di babak pertama, terdapat 4 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A, pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak rebutan. Hanya akan ada 1 pertanyaan pilihan ganda untuk babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Tapi hati-hati ya, kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai gamesnya. Nah adik-adik, itu dia peraturan mainnya. Oke, tim A siap? Siap. Tim B? Siap. Hamidah gimana? Siap. Siap, oke. Kakak akan mulai dari tim A. Kakak akan bacakan tim A. Pertanyaan untuk tim A. Berikut ini adalah nama para nabi yang dijadikan nama surah di dalam Al-Quran. Kecuali, ingat ada kecualinya. A. Nabi Adam alaihissalam. B. Nabi Hud alaihissalam. C. Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau D. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana tim A? Apakah akan bisa membuka skor? D. Nabi Muhammad. D. Nabi Muhammad. Gimana? Sakib? Yakin? Artan? Yakin. Yakin? Kita cek jawabannya. Jawabannya salah. Kakak akan lempar ke tim B. Jadi tim B udah diperhatikan pertanyaannya? Sudah. Sudah.
Berikut ini adalah nama para nabi yang dijadikan nama surah di dalam Al-Quran. Kecuali A. Nabi Adam alaihissalam, B. Nabi Hud alaihissalam, C. Nabi Ibrahim alaihissalam, atau D. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Gimana Hamidah, Alia, Kalista? A. Nabi Adam alaihi salam. A. Nabi Adam alaihissalam. Hamidah? Yakin nggak? Kok murung gitu, nggak semangat hari ini Hamidah? Oh, sakit Hamidah. Jadi jawabannya apa? A. Kita kunci. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nabi Adam alaihissalam. Jadi jawaban tim B benar. Jadi 5 poin untuk tim B. Oke, nggak apa-apa. Tim A masih ada 1 pertanyaan untuk tim A. Siap? Sekarang ke tim B. Hamidah, siap? Alia, Kalista? Pertanyaannya. Ada berapa nama nabi yang dijadikan nama surah dalam Al-Quran? A. 6 nabi, B. 7 nabi, C. 8 nabi, atau D. 9 nabi? Jawabannya apa adik-adik? B. 7 nabi. B. 7 nabi. Oke, kita cek jawabannya. Gimana Hamidah? Biasanya Hamidah semangat, yang paling semangat. Setuju sama teman-temannya, jawaban teman-temannya Hamidah? Setuju, oke. Kita kunci jawabannya B, 7 nabi. Kita cek apakah benar atau salah. Baiklah, kita cek. Jawabannya salah. Kakak lempar ke tim A. Emang kalau udah kesini pertanyaannya agak susah ya adik-adik ya. Nggak kayak awal-awal. Ke tim A. Kakak ke tim A. Kayaknya tim A udah punya jawaban nih. Tapi kakak bacakan sekali lagi pertanyaannya. Ada berapa nama nabi yang dijadikan nama surah dalam Al-Quran? A. 7 nabi. A. 6 nabi. B. 7 nabi. C. 8 nabi. Atau D. 9 nabi? C. 8 nabi. 8 nabi. C. 8 nabi. Gimana Sakib? Yakin? Terus Yakin. Yakin. Kalau kalian benar, nilainya sama, 5 poin. Tapi kalau kalian salah, tenang, masih ada 1 pertanyaan lagi. Kita cek jawabannya. Hamidah, semangat dong Hamidah. Oke? Kita cek jawabannya. Apakah jawaban tim A benar atau salah? Jawabannya salah. Jadi jawabannya bukan 7 atau 8. Jawaban yang benar adalah A. 6 nabi. Jadi 6 nabi itu yakni surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surat Ibrahim, surah Muhammad, dan surah Nuh. Kakak ke tim A. Pertanyaan kedua untuk tim A di babak pertama. Pertanyaannya. Siap-siap tim B, siapa tahu lemparan. Alia. Al-Quran disebut juga sebagai Al-Huda. Apa arti dari Al-Huda? A. Bintang penerang. B. Kebesaran. C. Petunjuk. Atau D. Kitab kemenangan? C. Petunjuk. C. Petunjuk. Gimana? Tim B, apakah sudah yakin jawaban tim A benar? Kalista? Yakin? Jadi kita cek jawabannya. Kita kunci ya. Jawabannya benar. C. Petunjuk. Artan senang. 10 poin untuk tim A. Dan masih 5 poin untuk tim B. Tenang, kalian punya 1 pertanyaan terakhir untuk tim B. Bisa memimpin untuk babak pertama ini. Jadi kalian kalau benar 15 poin, tim A 10 poin. Siap, Alia? Kalista? Pertanyaan terakhir untuk tim B di babak pertama. Siapakah satu-satunya wanita saleha
yang namanya dijadikan nama surah di dalam Al-Quran? A. Aisyah, B. Fatimah, C. Khadijah, atau D. Maryam? D. Maryam. Wah, Kalista langsung jawab D. Maryam. Oke, kita kunci jawabannya. Kalista jawabnya D. Maryam. Kita cek apakah akan memimpin untuk babak pertama ini tim B. Jawabannya benar. D. D. Maryam. Jadi satu-satunya wanita yang saleh yang dijadikan nama surah dalam Al-Quran itu ya Maryam. Jadi untuk babak pertama tim A 10 dan tim B 15. Wah, beda-beda tipis. Masih ada satu babak lagi, yaitu babak rebutan. Oke? Gimana adik? Siap? Siap. Peraturannya, sebelum kakak selesai membacakan soal dan salah satu tim ada yang memencet bel, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Gimana? Ngerti tim A? Ngerti? Tim B? Mengerti. Oke. Kita tes bel tim A. Tim B? Wah, kayaknya Hamidah nih semangat kalau mencet bel. Gimana? Semangat? Oke. Pertanyaan rebutan untuk menentukan juara di episode kali ini. Siap-siap. Pertanyaannya, siapakah satu-satunya nama sahabat Rasulullah SAW disebut namanya dalam Al-Quran? A. Khalid bin Walid, B. Abdurrahman bin Auf, C. Zaid bin Harits, kakak ulangin, C. Zaid bin Haritsah, atau D. Abu Bakar As-Siddiq? Tim A. Wah, tim C. A. Zaid bin Haritsah. C. Zaid bin Haritsah. C. Oke, jawaban tim A, C. Kalah cepat tim B. Maaf ya. Kita cek dulu jawabannya apakah benar atau salah. Tapi kayaknya senyuman Alia jawaban mereka benar nih. Oke, kita cek jawabannya. Jawaban tim A benar. C. Zaid bin Haritsah. 30 poin untuk tim A. Tadi siapa yang mencet? Cepet banget. Toshiaki. Sudah yakin banget jawabannya? Udah banget. Udah banget, langsung dipencet. Karena nggak mau blunder kayak sebelum-sebelumnya, kalian kalah cepat pencet bel. Kita ke tim B. Tim B tadi siapa yang mencet bel? Alia. Tapi jawabannya kalau tim B yang duluan mencet bel, jawabannya apa kira-kira? C juga, sama. Sama. Hamidah. Wah, udah semangat nih Hamidah, udah mulai semangat dia. Tapi sayang sekali Hamidah, tim kalian kalah cepat dari tim A. Jadi adik-adik, tahu nggak kenapa Zaid bin Haritsah jadi satu-satunya sahabat Nabi yang disebut dalam Al-Quran? Wah, Kak Fadli aja nggak tahu nih loh. Biar tahu, yuk kita tanyain ke Pak Bilal. Silakan Pak Bilal. Baik Kak Fadli, kalau Kak Fadli nggak tahu nih Zaid bin Haritsah, berarti Kak Fadli nggak tahu sahabat Rasulullah yang satu ini ya. Atau nggak pernah dengar ceritanya jangan-jangan nih. Baik adik-adik, saya akan jelaskan ya. Sebetulnya siapa sih Zaid bin Haritsah ini radhiyallahu an ya. Kalau kita berbicara tentang sahabat Zaid bin Haritsah radhiyallahu an, yang satu-satunya sahabat yang ada namanya di dalam Al-Quran. Ini juga kedudukan yang istimewa. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang awal masuk Islam, itu sebetulnya mereka punya kedudukan yang khas masing-masing. Nah, Zaid bin Haritsah, ini salah satu keistimewaannya adalah nama beliau ada di dalam Al-Quran. Ya. Tapi setiap orang tuh punya keistimewaan. Gitu. Ya. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan ini. Di ayat berapa sih Zaid ini, nama Zaid ini disebutkan? Ya. Kalau di dalam Al-Quran terbitan kita dikatakan bahwa ini tertulis dalam surat Al-Ahzab ayat 38. Di mana Allah Ta'ala berfirman, falamma qada Zaidun minha. Ini berkaitan dengan ketika peristiwa Zaid bin Haritsah radhiyallahu an akan menceraikan istri beliau, yakni Zainab ya, radhiyallahu anha. Nah, jadi itulah yang menyebutkan ayat yang menyebutkan nama Zaid di dalam Al-Quran. Tapi adik-adik tahu nggak siapa sebetulnya Zaid bin Haritsah ini? Jadi
Zaid bin Haritsah ini ketika Nabi Muhammad SAW belum menjadi nabi, ya, dan ketika itu Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau kan seorang saudagar, ya, seorang saudagar tuh. Beliau kan mengirim orang-orang yang berdagang, menjual barang dagangannya itu kemana-mana. Nah, pada satu peristiwa, jadi keponakan Siti Khadijah radhiyallahu anha ini pergi berdagang ke satu negeri, ya, lalu kembali dengan membawa beberapa budak. Nah, salah satu budaknya adalah Zaid bin Haritsah. Jadi ini adalah budaknya yang didapat oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha ketika salah satu kerabatnya pulang dari berdagang. Nah, ketika Zaid bin Haritsah menjadi budaknya Siti Khadijah radhiyallahu anha dan menikah dengan Rasulullah, kemudian juga otomatis ya menjadi orang yang membantu juga kepada Rasulullah. Nah, ketika mendengar ada orang yang bernama Zaid, ya, di Mekah itu, ternyata Zaid ini orang tuanya masih ada, ya. Bagaimana ceritanya sampai beliau menjadi budak, kita tidak saya sendiri tidak tahu ya bagaimana ceritanya sampai beliau menjadi budak itu. Nah, lalu kemudian ayahnya Zaid ini sampai menyusul ke Mekah, bertemulah dengan keluarga Rasulullah SAW dan Zaid ini. Ya. Lalu ketika diajak pulang oleh bapaknya, oleh Haritsah, ya, Zaid ini beliau menjawab seperti ini, saya lebih memilih menjadi budaknya Muhammad dan Siti Khadijah, ya, radhiyallahu anha. Ya. Nah, jadi sampai seperti itu, beliau lebih memilih menjadi budaknya Rasulullah, ya. Ingat pada waktu itu kenapa saya menggunakan kata Rasulullah? Karena Nabi Muhammad, ya, walaupun peristiwanya ini bisa jadi peristiwanya sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, ya. Jadi dipersilahkan ya oleh Rasulullah itu untuk mengikuti bapaknya, untuk pulang kembali kepada bapaknya itu. Nah, tetapi Zaid lebih memilih untuk apa? Untuk mengikuti Rasulullah dan Siti Khadijah gitu. Nah, karena Zaid lebih memilih untuk menjadi budaknya Siti Khadijah dan Rasulullah ini, menjadi pembantu lah kita katakan seperti itu ya, menjadi pembantu Rasulullah dan Siti Khadijah, ya. Kecintaan beliau kepada Rasulullah dan Siti Khadijah ini begitu besar, akhirnya Rasulullah SAW mengangkat Zaid sebagai anak angkatnya. Kalau dalam tradisi Arab disebut tabani. Tabani itu artinya mengadopsi anak. Ya. Nah, jadi diangkat anaklah Zaid ini, ya, oleh Rasulullah SAW. Dan umum di Arab umum itu namanya tabani itu umum, ya, mengadopsi anak itu seseorang dijadikan anak angkat itu umum. Jadi ini keistimewaan Hadrat Zaid. Ya. Yang pertama, beliau lebih memilih mengkhidmati Rasulullah daripada kembali kepada orang tuanya. Ya. Yang kedua, ya, beliau dijadikan anak angkat oleh Rasulullah. Ya. Yang ketiga, ketika dakwah Rasulullah SAW atau beliau menerima wahyu dari Allah Ta'ala, beliau mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan mengimani beliau sebagai utusannya, Zaid bin Haritsah ini merupakan salah satu dari 4 orang yang pertama menerima dakwah Nabi atau mengimani dakwah Nabi. Ya. Nah, ini keistimewaan Hadrat Zaid. Ya. Yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat adalah Hadrat Zaid ini kenapa sampai disebutkan di dalam Al-Quran namanya itu? Karena ya Allah Ta'ala mempergunakan beliau sebagai sarana untuk menetapkan sebuah hukum di dalam Islam. Hukum apa? Hukum berkenaan dengan status anak angkat di dalam Islam. Jadi kalau dulu mungkin saja anak angkat itu bisa dapat warisan. Itu ya. Anak angkat itu bisa dapat warisan. Atau mungkin anak angkat itu memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Sampai-sampai apabila anak angkat itu punya istri, bapak angkatnya ini tidak boleh menikahi janda bekas anak angkatnya. Nah, inilah sarana yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menetapkan sebuah hukum di dalam Islam.
yaitu Hadrat Zaid. Nah, hukum-hukumnya jadi banyak tuh. Berkenaan dengan menikahi janda anak angkat, status anak angkat di dalam Islam. Jadi banyak. Jadi kenapa nama Hadrat Zaid di dalam Al-Quran ada? Karena tadi dijadikan sarana oleh Allah Ta'ala untuk menetapkan beberapa hukum ya di dalamnya. Nah itu. Nah yang terakhir, Hadrat Zaid ini mengapa begitu istimewa? Karena beliau juga merupakan salah satu orang yang dinubuatkan akan dengan mudah memasuki ke dalam surga. Ya, subhanallah. Ini satu kedudukan yang sangat luar biasa di dalam Islam. Ya. Sekali lagi, orang-orang yang beriman di masa awal, mereka punya keistimewaan masing-masing. Nah, Hadrat Zaid bin Haritsah memiliki keistimewaan demikian. Baik adik-adik, dipahami ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa membaca lagi nanti tuh ya berkenaan dengan riwayat atau sejarah Hadrat Zaid bin Haritsah radhiyallahu an ini. Baik Kak Fadli, itu saja penjelasan dari saya. Jazakumullah. Nah, itu dia tadi adik-adik jawaban dari Pak Bilal. Gimana adik-adik, sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah, oke. Karena sudah di penghujung acara, maka kakak akan bacakan hasil akhir pada episode kali ini. Tim A 30, tim B 15. Jadi, untuk episode kali ini yang menang adalah tim A. Mubarak untuk tim A. Mubarak untuk Sakib, Tosyaki, Artan. Ini game pertama untuk Artan menang di episode kali ini, ya. Untuk tim B, jangan sedih ya. Nanti Hamidah nih kelihatan sedih banget. Tenang Hamidah, nanti di episode selanjutnya mungkin tim kalian yang menang, oke? Adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah tadi program tes wawasan Quran untuk episode kali ini. Dan jangan lupa untuk menonton program MTA lainnya ya, dan menyaksikan live khutbah huzur hanya di MTA. Terima kasih untuk Pak Bilal, terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir di studio, terima kasih untuk kru MT yang sudah mensupport acara ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Saya Kak Fadli beserta adik-adik peserta undur diri. Jangan lupa untuk menantikan tes wawasan Quran di episode berikutnya. Tes wawasan Quran, makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.